Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswaku sekalian? Semoga hari ini selalu dalam senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan jenazah. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa pengertian daripada kematian itu sendiri. Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Islam sendiri tidak boleh memperbolehkan umatnya melakukan euthanasia atau mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Karena sikap yang demikian menunjukkan tidak percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih dalam Islam dalam tahapan penyelenggaraan jenazah itu sendiri? Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Apa sih hukumnya penyelenggaraan jenazah dalam Islam? Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah, yang artinya apabila di suatu daerah ada orang yang telah menguasainya, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Namun, apabila di suatu tidak ada menguasainya, maka wajib atas semua orang yang melaksanakannya. Apabila tidak ada orang melakukannya, maka semua orang yang berada di daerah tersebut berdosa. Fardu kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Namun, bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Sebelum memandikan jenazah, maka ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah air bersih untuk memandikan. Yang kedua adalah air yang telah dicampur dengan daun bidara, dan jika tidak ada, maka bisa digantikan dengan sabun. Yang ketiga, air yang telah dicampur dengan kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat, gunting kuku. Yang kelima, alat cukur. Yang keenam, sarung tangan jika diperlukan. Yang ketujuh, tempat mandi yang tertutup. Yang kedelapan, handuk. Yang terakhir adalah sisir. Syarat jenazah yang dimandikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Cara memandikan jenazah: yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, jenazah ditutup kain agar auratnya tertutup. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Yang kelima, setelah semuanya bersih, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat. Dan yang terakhir, disiram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Siapa sih orang-orang yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama, keluarga yang mengetahui tata cara dan mampu memandikan jenazah. Yang kedua, berjenis kelamin sama, kecuali suami, istri, atau mahram jenazah. Yang ketiga, orang yang berakal sehat dan balik. Yang keempat, dapat menjaga kerahasiaan jenazah secara amanah. Bagaimana cara mengkafani jenazah? Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum mengkafani. Yang pertama, 3 helai kain kafan yang diambil dari harta mayit atau keluarga terdekat apabila si mayit tidak memiliki harta yang cukup. Kain kafan yang digunakan hendaknya berwarna putih dan menutupi badan. Yang kedua, kapas. Yang ketiga, wewangian atau parfum. Cara menyolati jenazah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan sholat jenazah. Yang pertama, mayat diletakkan di hadapan imam dengan posisi kepala ke arah utara. Yang kedua, sholat dilakukan dengan menghadap kiblat. Yang ketiga,
Bagi jenazah laki-laki, maka posisi imam hadap sejajar dengan pada mayit. Sedangkan jenazah wanita, maka posisi imam hadap sejajar dengan tarik mayit. Yang keempat, apabila jumlah orang yang menyolatkan cukup banyak, maka disunahkan untuk membentuk 3 saf. Penyelenggaraan jenazah yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penguburan jenazah. Yang pertama, disunahkan untuk mengiringi mayit ke pemakamannya. Yang kedua, disunahkan menyegerakan atau tidak terburu-buru dalam mengusung jenazah. Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah dalam mengusung jenazah." Yang ketiga, diharamkan bagi wanita untuk mengiringi jenazah. Yang keempat, bagi yang menyaksikan iringan jenazah disunahkan untuk berdiri, sedangkan bagi yang mengantarnya hendaklah mereka tidak duduk hingga jenazah diletakkan di lahat, terkecuali untuk sebuah keperluan. Nah, itulah tahapan-tahapan penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Semoga video ini membantu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.